Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, Amin. kami mohon semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam acara doa bersama pada siang hari ini. Kami mohon rahmatilah kami dengan berkat-berkat-Mu. Semoga kami semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi dan semakin mencintai Engkau. Banyak kali kami juga meragukan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyadarkan kami untuk kembali kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Baik, hari ini kita coba untuk merenung bersama tentang Yesus adalah segalanya bagiku. Ini bukan judul sebuah lagu, tapi saya coba untuk membuat permenungan tentang Injil hari ini dan juga pengalaman rohani dari Santa Faustina. Nah, eh, mari kita pertama-tama melihat gambar yang saya tampilkan di sini. Sebuah gambar yang mencerminkan pribadi yang kita imani. Yesus dengan tangannya terbuka, di tangan ini ada luka, masih ada luka, dan di sini ada tiga salib. Kita langsung membayangkan salib yang paling besar adalah salib Yesus dan dua penjahat yang disalibkan bersama dia. Dan dari wajahnya, kemudian pakaiannya, kemudian background yang ada di gambar ini betul-betul berbicara sesuatu yang sangat dalam yang membuat kita boleh mengatakan dengan penuh iman bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi andalan kita. Yesus sungguh-sungguh menjadi segala-galanya bagi kita. Nah, pada hari ini saya coba menampilkan sebuah pengalaman kerohanian kita yang seperti ini. Bahwa selalu saja ada kebiasaan dalam diri kita secara pribadi ataukah dalam kelompok yang lebih besar tentang keraguan akan Yesus dan usaha untuk mencobai Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ternyata dalam kehidupan kita kita itu tidak terlepas dari keraguan pada Yesus, meragukan Yesus. Kita bertanya-tanya dalam hidup kita, kenapa ada pengalaman-pengalaman yang keras yang kita alami, bukan orang lain yang mengalami? Kenapa ada masalah tertentu yang justru saya tanggung, bukan yang lain yang menanggungnya? Kenapa novena saya memohon supaya Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu, tapi sampai saat ini tidak ada hasil apa-apa? Santo Yakobus mengatakan, itu karena kamu salah berdoa. Tapi yang terjadi adalah kita selalu mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan. Bahkan dalam LPF kita ini, kalau kita mau jujur, berapa kali kita meragukan Tuhan ketika kita sesama LPF itu berdoa setiap hari, berdevosi eh, kepada Bunda Maria, ataupun belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina, eh, hati kudus Yesus, dan lain sebagainya. Tapi keraguan itu selalu ada di hadapan kita. Dan kadang-kadang muncul sikap yang kedua, tidak hanya meragukan, tapi juga mencoba Yesus. Kita mencoba Yesus. Yesus, kalau engkau sungguh ada, coba lakukan ini dong. Seperti itu. Jadi, di satu pihak ada keraguan yang mendalam, di lain pihak ada usaha untuk mencoba Yesus, meskipun selalu kita eh, usahakan supaya perjalanan berjalan bersama Tuhan itu selalu ada. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini adalah bahwa Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Orang banyak ini saya maknai dengan Anda dan saya. Dan juga di luar kita, juga ada banyak orang yang mendengarkan perkataan-perkataan dari Yesus. Tapi bahwa Yesus berbicara kepada orang banyak, lebih khusus kepada kita dalam LPF ini, bahwa semua aktivitas yang kita jalani
itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah dalam hal rohani, entah dalam hal perbuatan kasih yang dilakukan, itu semua adalah bagian dari pengalaman kehidupan rohani kita dan lain sebagainya. Maka Yesus berbicara kepada orang banyak, saya katakan bahwa Yesus tidak hanya berbicara kepada si A atau si B, orang banyak adalah kita yang sedang mendengar Injilnya. Kenapa Yesus berbicara kepada orang banyak itu? Karena dia tahu bahwa di antara mereka itu mereka memiliki keraguan. Ada keraguan manusia sepanjang zaman tentang Yesus sendiri. Bukan hanya zaman para rasul, tapi bahkan saat ini orang masih meragukan Yesus. Orang-orang yang melihat Yesus secara langsung membuat tanda-tanda, ternyata masih juga meragukan Yesus. Dan itu secara turun-temurun, bahkan sampai kita pada saat ini juga mengalami hal yang sama. Ada keraguan, dan kita mencoba Yesus mengatakan, buktiin dong. Kalau engkau sungguh ada, buktiin dong. Seperti itu. Dan ya, itulah kehidupan manusia. Maka manusia itu setiap generasi, setiap zaman, itu selalu menuntut tanda-tanda tertentu, menuntut bukti-bukti tertentu tentang ketuhanan Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh adalah Tuhan, dia sungguh-sungguh anak Allah, dia boleh melakukan apa saja, ataukah tidak boleh, atau dia tidak mampu, dan lain sebagainya. Jadi, ketika berhadapan dengan orang-orang pada zaman itu yang meragukan kealahannya, yang meragukan kemampuannya, lalu Yesus mengatakan bahwa tidak ada tanda lain, hanya tanda Nabi Yunus yang akan mereka ingat kembali. Yunus itu diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan Niniwe. Tetapi ketika dalam perjalanan dia membelot, dia menjadi tidak taat, maka dia masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Perut ikan itu gambaran dunia yang kotor. Ketika orang melawan Tuhan, mereka akan masuk dalam perut ikan, dalam tanda petik, dalam arti kekotoran, kenajisan, kebobrokan, yang jelek-jelek bau, ya usus itu ya. Kalau kita bayangkan manusia tampak lahirianya itu begitu, wah, tapi ususnya, oh, itu serba tidak teratur, ya. Itu. Tapi Yunus itu ada di dalam perut ikan mengalami yang namanya yang busuk, yang amis-amis itu dialami oleh Yunus. Dan pada akhirnya dia bisa keluar dari perut ikan itu. Dan pengalaman yang lebih dalam lagi adalah ketika dia akhirnya bertobat dan pergi dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Maka ketika dia menyerukan seruan tobat, orang-orang itu, raja mengatakan, mengumumkan secara resmi bahwa semua manusia, bahkan hewan dan tumbuhan harus menunjukkan pertobatan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang berdosa itu bisa bertobat karena ada pewartaan dari Nabi Yunus. Maka Yesus mengatakan, tanda yang akan saya buat, ya, itu seperti tanda Nabi Yunus itu. Dia dalam perut ikan, tapi dia juga yang menyerukan seruan tobat, dan orang-orang Niniwe itu bisa bertobat. Yunus itu dalam eh, perjalanan untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe itu luar biasa. Tapi Yesus akan mengatakan, ternyata yang lebih luar biasa adalah Yesus sendiri. Anak manusia lebih dari Yunus. Iya, dia tidak hanya di dalam perut ikan, dalam perut bumi, dan bangkit pada hari ketiga. Tapi dia juga punya kuasa untuk mempertobatkan manusia dari dosa dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Yesus lebih dari Yunus karena Yesus juga tidak menghitung-hitung kesalahan manusia. Yunus sebagai manusia dia pasti hitung-hitung kesalahan. Tapi ternyata Yesus itu lebih dari itu. Karena itu dia menyerukan seruan tobat, dia mempertobatkan orang, mengampuni dosa-dosa manusia, dan dia juga tidak mengingat-ingat kesalahan manusia. Maka dia mengatakan, dan anak manusia itu lebih dari Yunus. Dan Tuhan Yesus juga mengumpamakan dirinya dengan Salomo.
Salomo itu sosok dalam kitab suci yang sangat bijaksana. Ratu dari Sheba saja datang untuk bertanya dan mau tahu apakah benar-benar eh, Salomo itu adalah orang yang bijaksana. Dan setelah dia menyaksikan bahwa Salomo itu sungguh bijaksana, dia mengakui, luar biasa, ternyata Salomo memang bijaksana. Tapi Yesus mengatakan, yang ada di sini lebih dari Salomo. Kebijaksanaan Tuhan itu jauh melebihi segala-galanya. Kebijaksanaan manusia itu terlalu kecil. Kebijaksanaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Maka kita lihat di sini bahwa keraguan itu pasti ada. Pandanglah wajah orang ini. Dan penuh dengan tanda tanya. Dan ini sampai coretan begini ya, sampai ini. Ini adalah gambaran kepala kita yang penuh dengan keraguan. Gambaran kepala kita yang, waduh, Tuhan saja kita ragukan. Apalagi manusia yang kelihatan lebih meragukan lagi. Itu. Nah, Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Tuhan Yesus lebih dari segalanya karena tadi saya sudah katakan bahwa anak manusia itu akan menjadi tanda yang menyelamatkan. Dia mengampuni dosa manusia. Dia wafat dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dan dia punya kuasa seperti yang dia tunjukkan sebagai gembala yang baik, gembala yang memperhatikan domba-domba yang tersesat sekalipun dia cari sampai dapat. Itu sifat gembala baik dari Tuhan Yesus. Mungkin kita itu terlalu sulit, ya. Kita kalau satu ekor domba hilang, kita akan membiarkannya. Ya udahlah, ya. Masih ada domba yang lain. Tapi Tuhan Yesus, satu yang hilang, dia akan cari sampai dapat dan akan menjadi sukacita baginya. Maka Yesus adalah anak manusia yang menjadi tanda yang menyelamatkan. Dia datang ke dunia, rela wafat dan bangkit untuk keselamatan kita. Bahkan tidak berhenti di situ. Dia juga mengutus rohnya yang kudus untuk menyelamatkan kita. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu lebih dari segala-galanya karena dia itu lebih dari Yunus. Yunus itu tadi saya sudah katakan masuk dalam perut ikan, mengalami yang namanya bau, ya, amisnya minta ampun kan dalam perut ikan.